في أفضل القرار كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة ثم ما بعد جماعة rahmatullah. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama duduk di kesempatan malam hari ini di masjid daripada masjid Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang harapkan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita berdoa, Allahumma shalli wa sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan yang Allah berikan ini adalah bermanfaat untuk kita semua. Karena di saat yang sama saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya, hujan menjadi sesuatu yang sedih bagi mereka, mungkin sesuatu yang menakutkan. Beberapa hari ini kita dengar bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semua. Kabar yang begitu menyedihkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hujan, begitu juga dengan banjir. Sebagian tempat ada yang 2 meter, 4 meter, itu luar biasa. Rumah-rumah sampai hilang, terendam oleh air, lumpur dan lain sebagainya. Kami juga mendengar sebagian dari mereka masih belum tersentuh oleh bantuan karena terputusnya akses. Sebagian mereka ada yang selamat dari airnya, akan tapi karena tidak ada bantuan, tidak ada makanan dan sebagainya, mereka meninggal karena kelaparan. Tentu kabar tersebut adalah kabar yang begitu menyakitkan. Kaum muslimin, antara kita sama kaum muslimin digambarkan oleh Nabi SAW seperti satu tubuh yang jika ada satu yang sakit, yang lainnya demam. Kita tahu bagaimana kondisi mereka yang begitu menyedihkan, menyakitkan. Maka apa yang bisa kita bantu, dan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi minimal jemaah Allah, jangan pernah lupakan saudara-saudara kita, tidak hanya di Palestina, di Sudan, saudara-saudara kita di kaum muslimin di Indonesia, baik di Jawa, di Sumatera dan lain sebagainya. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi mereka semua. Jamaah rahimahumullah. Di kesempatan minggu lalu kita telah membahas kaidah-kaidah terakhir daripada kaidah yang ada di dalam tauhid uluhiyah, yang berkaitan tentang masalah tauhid uluhiyah, di mana di akhir daripada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah adalah masalah tasyabbuh. Di situ Syekh Sa'id bin Rasyid As-Saidan hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya tasyabbuh itu juga termasuk dalam masalah-masalah yang bisa mempengaruhi atau bisa merusak daripada tauhid seseorang terhadap dalam masalah uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyerupai orang-orang kafir bisa mengikuti setapak demi setapak, ya, bahkan digambarkan oleh Nabi, ya, bahwasanya kaum muslimin ini akan mengikuti kaum-kaum terdahulu itu, kaum-kaum yang sibron bisibri, dira'an bidira'in, yang sejengkal demi sejengkal, dan terus bahkan sampai mereka ketika mereka masuk ke dalam lubang, ya, kaum muslimin pun akan mengikutinya. Dan ini adalah kabar dari Nabi SAW dan dibenarkan. Maka kita dapatkan di masa sekarang banyak dari kaum muslimin yang mengikuti daripada agama atau ajaran atau adat budaya orang-orang kafir. Maka Syekh di sini mengingatkan agar kita tidak mengikuti orang-orang kafir, tasyabbuh, menyerupai mereka, khususnya dalam 2 hal. Yang pertama adalah masalah
perayaan yang memang khusus dari mereka, perayaan-perayaan yang memang dirayakan hanya orang-orang mereka, maka sama sekali tidak boleh kita ikuti walaupun namanya disyariahkan, namanya diislamkan. Jika hakikat perayaan tersebut atau ibadah tersebut itu benar-benar menyerupai ibadahnya orang kufar, kita tinggalkan. Jangan sampai kita diserupakan dengan orang-orang kafir. Begitu juga diingatkan tentang budaya, adat, kebiasaan yang memang diketahui oleh orang-orang secara umumnya bahwasanya budaya ini, cara berpakaian, makan, minum, kemudian gaya rambut dan lain sebagainya, yang memang itu sudah dipahami, oh ini gayanya orang kufar, maka kita tidak boleh tasyabbuh. Misalkan dalam potongan rambut secara umum hukumnya halal, mubah. Orang motong rambut dengan gaya apapun mubah, walaupun tidak boleh qazah. Tapi kalau ternyata ada satu potongan rambut yang orang-orang paham, oh ini potongan rambutnya orang kafir atau khasnya orang-orang kafir, maka sebaiknya ditinggalkan. Atau cara berpakaiannya, yang menyerupai mereka dan lain sebagainya. Atau cara memakan, makanan tentu kita makan yang halal dan thayyib. Akan tapi terkadang sebagian kaum muslimin terbiasa misalkan makan tangan kanan, minum tangan kiri. Ini yang salah. Di Islam diajarkan makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan. Tapi karena ini sudah menjadi biasa dan ini salah, ini harus dibenarkan. Sebagian kaum muslimin terbiasa seperti itu. Makan dengan tangan kanan, minumnya tangan kiri. Atau ketika makanan semodel steak, tahu ya, daging yang dipotong, hanya biasanya disediakan garpu dan pisau, tidak ada sendok ya. Garpu dan pisau. Orang barat biasanya menggunakan pisau itu di tangan kanan, yang mengambil daging itu tangan kiri dan memasukkannya ke mulut dengan tangan kiri, dan kaum muslimin mengikutinya. Ini adalah yang salah. Maka kita benarkan. Ada satu kisah dahulu saat kami di Al Irsyad, sebagian dari santri itu main ke Solo. Kemudian mereka masuklah mall, ya kan? Kalau di Al Irsyad jauh ya. Mau ke mall tuh harus ke Solo dulu. Ke Solo, mereka pesan steak. Ya dikasih. Mereka baru pertama kali, jadi dikasihnya hanya garpu dan pisau. Yang mereka pikirkan motong itu tangan kiri karena akan garpunya makan dengan tangan kanan. Tapi otomatis susah. Namanya memotong steak itu susah kan? Potong susah. Jadi mereka susah payah itu memotong steak itu. Tuker-tukeran jadi. Garpu ke kanan lagi diputar gitu ya. Terus tiba-tiba diketawain oleh orang muslim juga, santri dari pondok lain. Dibilangnya apa cupu apa gitu ya, katrok bahasanya gitu ya. Masa makan steak pakai tangan, motongnya pakai tangan kiri gitu. Mereka tiba-tiba ragu apakah mengikuti gaya mereka yaitu dengan tangan kanan motongnya pakai pisau terus makan pakai tangan kiri atau tidak. Padahal solusinya gampang, potong aja dulu banyak baru makan pakai tangan kanan. Cuman kan tidak terpikirkan ya. Ini juga ya kebiasaan yang harusnya dibenarkan ya. Bukan dinormalisasikan, bukan. Tapi dibenarkan bahwasanya kaum muslimin itu makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Semua kebaikan itu dimulai dari kanan ya. Sebab itu jamaah Allah, kemudian kita pada kesempatan hari ini akan masuk ke dalam bab baru ya, kitab baru, yaitu qawaid, kaidah-kaidah yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bagaimana kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, jamaah Allah, kalau tauhid rububiyah itu biasanya berkaitan dengan kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Khilafnya sedikit ya, karena antara meyakini Allah dengan tidak ya, atau menyetarakan Allah dengan yang lainnya atau tidak. Kemudian di masalah uluhiyah itu kaum muslimin, di antara kaum muslimin banyak
di antara kaum muslimin dan orang-orang ahli bid'ah. Di dalam masalah uluhiyah ini banyak perbedaannya. Dan lebih banyak juga di dalam masalah asma wa sifat. Maka jamaah Allah perlu kita pahami asma wa sifat ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tentu adalah perkara gaib. Maka di kaidah pertama penulis ingin kita membatasi ya pembicaraan kita berkaitan dengan asma wa sifat dalam satu kaidah besar, yaitu la majala lil aqli fil ghaibiyah. Tidak ada tempat celah untuk akal dalam perkara gaib. Ini harus disepakati bersama. Kenapa jamaah Allah? Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan lemah. Kulikal insanu dhaifan. Maksudnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semua anggota badannya itu punya batasan. Ya, mulai dari rambut sampai ujung kaki, mata, kita nggak bisa melihat yang terhalang oleh kita. Melihat di balik dinding tidak bisa. Melihat yang mungkin matanya apalagi yang punya sakit tidak jelas. Artinya mata pun punya keterbatasan. Pendengaran sama. Seseorang mungkin bisa mendengar di sekitarnya, tapi apakah dia bisa mendengar apa yang terjadi di rumahnya? Tidak bisa. Begitu juga akal. Artinya akal manusia ini punya keterbatasan. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah berikan akalnya itu bisa memahami seluruh alam gaib. Bahkan para malaikat pun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian menanyakan tentang asma, nama-nama di sana, para malaikat itu tidak tahu kecuali dengan apa yang telah Allah beritahu. Malaikat yang mereka tidak berdosa, mereka selalu taat kepada Allah. Di mana kita tahu dosa itu menghalangi atau merusak akal. Maka jamaah Allah, akal itu punya keterbatasan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggunakan akalnya untuk memahami seluruh perkara gaib. Ya. Disebutkan oleh beliau di dalam kaidah ula, kaidah pertama itulah majalul aqli fil ghaibiyah. Dijelaskan wa dzalika li anna Allah azza wa jalla lama khalaqal aqla ja'ala lahu hududan wa taqatan la yazalu tafkiruhu saliman madama dakhala hududuhu wa taqatan. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan menjadikannya hududan, batasan, tokoh, kemampuan, la yazalu tafkiruhu, yang mana tidak mungkin ya. Itu pemikirannya, apa yang mampu dipikirkannya itu diterima selama itu masih masuk di dalam batasan tersebut. Jadi akal kita ini masih bisa menerima sesuatu jika hal tersebut masih dalam batasan akal kita. Ya. Contoh mudahnya, seseorang yang nggak pernah tahu tentang HP, misalkan dikasih tahu, Pak, ada satu alat yang bisa digunakan untuk menghubungi orang jauh. Orang yang nggak pernah tahu HP, akalnya masuk nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia terbatas, akalnya terbatas. Di situ ada batasan dalam masalah ilmunya. Maka ketika dimasukkan sesuatu informasi yang tidak bisa melampaui akalnya, maka dia akan tidak menerima. Seperti itu. Lakin mata akhrajahul abdu an da'irat istiqbali fa innahu sawfa yakun ha'iran ta'ihan fi bahri qadmin la yahtadi sabila. Maka akan tapi ya gitu. Kapanpun seorang hamba ya mengeluarkan akhrajahu, hamba itu mengeluarkan dari kemampuan cara berpikirnya sesuatu itu keluar dari pikirannya, maka dia akan bingung. Tadi ya, orang yang nggak pernah tahu HP dikasih tahu tentang alat yang bisa ngomong sama orang yang jauh, dia akan bingung. Ta'ihan, dia akan tersesat. Fi bahri hadmin la yahtadi sabila, seperti tersesat di tengah lautan yang luas, tidak ada petunjuknya. Fa innal aqla dhaif wa babul ghaib wasi'. Maka sesungguhnya akal itu lemah
dan pembahasan bab ghaib, hal-hal ghaib itu luas. Fakama annal jawal lahu mantiqa istiqbal. Di sini beliau menyampaikan permisalan seperti halnya HP itu dia punya daerah atau wilayah yang bisa diterima sinyal, ya kan? Famata ma akhrajat jawal an mantiqat istiqbalihi sarat hadidah la yastaqbalu wa la yursil. Maka ketika HP tersebut dibawa keluar daripada wilayah yang ada sinyalnya, maka dia menjadi besi, bukan hadid atau yang hanya alat yang tidak bisa menerima, tidak bisa juga mengirim pesan. Paham ya? Jadi keterbatasan itulah yang digambarkan atau dipermisalkan seperti akal manusia. Ketika sudah perkara tersebut di luar batas akal manusia, maka manusia tidak akan mampu menerimanya. Fakadzalikal aql ja'alallahu lahu mantiqa istiqbal. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal manusia tersebut punya wilayah sinyalnya gitu ya. Menerima, mampu menerima. Wahyal umur musyahadah fil alam al-hissi. Itu adalah yang mampu diterima akal adalah semua perkara yang bisa disaksikan baik dengan mata, pendengaran, pikiran di dalam alam yang indrawi, hissi, yang artinya bisa dijangkau oleh indra, panca indra. Maka akal masuk. Ya. Oh, ini nyium bau seblak, bau seblak. Tapi kalau bau-bau yang tidak bisa diterima oleh hidung, dia tidak akan bisa tahu bau apa dan sebagainya. Ya. Sama seperti halnya antara makhluk. Ya. Jika di antara makhluk saja berbeda, apalagi berkaitan tentang masalah akal manusia dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walakin mata akhrajathu an hadhil alam ila alam akhar fa innahu sawfa ya'tika bil hirah was-subuh wasyukuk wal khayalat wal awham wal fasad i'tiqad. Maka ketika akal tersebut dikeluarkan kepada dimensi atau alam yang lain yang itu dijangkau di luar dari jangkauan panca inderanya, maka manusia itu akan masuk ke dalam fase atau masa kebingungan, hirah, subuh, penyumpamaan, dia menyumpamakan ini dengan itu, syukuk, keraguan, khayalat, fantasi, memikirkan ini dan itu, wal auham, ilusi, wal fasadil i'tiqad, begitu juga rusaknya keyakinan. Walidzalik, maka dengan semua penjelasan tersebut, yajibu alaina, maka wajib bagi kita an nattafiq, kita meyakini atau setuju gitu ya, ala hadzal asl al-azim al-muttafaq alaih bainal muslimin. Kita harus sepakat ya, harus sepakat di awal ini dalam kaidah yang luar biasa besar ini, yang agung ini, yang mana kaidah ini juga telah disepakati di antara kaum muslimin, yaitu apa? Masailul ghaibi yajibu hajbi aqli an tawakkul fiha. Bahwasannya permasalahan ghaib wajib bagi kita untuk menutup menghalangi akal dari masuk terlalu dalam perkara ghaib tersebut. Fala haqqun laka an tafhama aqlaka fi istiqsafi syai' mimma akhbarahu Allah anka illa fi hududi ma akhbaraka bihi dalil faqat. Maka tidak benar untukmu untuk melibatkan akal dalam memahami atau dalam membuka menampakkan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi darimu, kecuali fi hududin, di dalam kecuali pada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dengan dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah. Falyakun aku kata bi andin naqli fi abwabil ghaib. Maka jadikanlah akalmu itu mengikuti dalil nas naql, mengikuti apa yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis di dalam bab-bab ghaib. Wa iyyaka an yasbiqa aqlaka naqli fatadillu wa tatu.
Dan jangan sesekali kalian mengedepankan akal kalian daripada nakal, yaitu Al-Quran dan hadis, maka fatadillu, maka kalian akan tersesat dan kebingungan. Jamaah, maka dalam pembahasan awal, ya, sebelum kita membahas tentang asma wa sifat, di sini penulis ingin kita benar-benar memahami bagaimana cara kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, supaya tidak ada penyerupaan, tidak ada penyelewengan, tidak ada penolakan, tidak ada tamtsil, penyerupaan dengan yang lainnya, ya, sehingga kita menetapkan sesuai dengan nakal atau dengan nas atau dengan dalil. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an nama-namanya, sifat-sifatnya, atau yang disebutkan di dalam hadis-hadis, maka yang pertama kali kita lakukan adalah menerima, walaupun akal kita belum sampai, belum terfikirkan, ya. Walidzalik, maka fa inna man khalafa fi hadzal bab, siapapun yang menyelisihi dalam bab ini, bal fi jami' abwab syariah, bahkan di dalam bab-bab hukum syar'i, innama li'annahum qaddamu uqulahum ajiza dha'ifah ala naqli, ajizah. Sebabnya, ya, orang-orang yang menyelisihi perkara-perkara dalam Islam itu, baik hukumnya, akidahnya, karena mereka selalu mengedepankan akal mereka yang lemah, yang ajizah, dhaifah, sama yang lemah, ya, terhadap nakal, terhadap dalil, terhadap nas. Fababul ghaib, maka pembahasan ghaib, iyyaka an tata'allahu bi aqli, maka kita tidak boleh berselisih dengan akal kita ini, tidak boleh menyelisihi, bertentangan dengan nakal, dengan dalil. Walidzalika kam min al-awalim wa ghaibiyah wal masail al-ghaibiyah allati anqaraha katsir min al-tawaif wal firaq bisabab anna uqulahum lam tastati' iktisab. Oleh karena itu betapa banyak perkara-perkara ghaib, ya, permasalahan-permasalahan yang ghaib itu diingkari oleh banyaknya kelompok-kelompok di dalam Islam atau di luar Islam, dengan sebab apa? Akal mereka tidak mampu, tidak sampai, tidak menerima terhadap hal tersebut. Fahaula'il falasifah. Oleh karena itu kita dapatkan orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, al-musammuna bil falasifah masya'in, atau yang mereka dinamakan falasifah masya'in itu berjalan. Ini kalau saya cari di Google, falasifah masya'in ini adalah kelompoknya filsafat Aristoteles, ya Pak, ya itulah Aristoteles itu, ya, yang mereka menggunakan akal dan pengalaman sebagai landasan dalam memahami sesuatu, ya. Jadi landasan mereka hanya akal dan pengalaman saja, sehingga kebanyakan mereka akan menolak hal-hal gaib. Padahal jamaah rahmatullah, satu hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan tentang sifat orang yang bertakwa, apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama bagi orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani perkara-perkara ghaib. Luar biasa. Artinya seorang muslim, dia tidak bisa mengatakan hidup saya hanya realitas saja, apa yang nampak bagi saya saja, tidak bisa. Karena muslim, dia harus menerima perkara-perkara gaib, walaupun di dalam Islam kita tidak menghilangkan sisi realitas, tidak. Tapi perkara gaib itu juga harus kita
iman. Makanya disebut rukun iman. Apa artinya iman? Mengimani loh, bahasa Indonesia sudah. Mempercayai, keyakinan. Keyakinan bisa dilihat. Saya yakin seperti ini. Mana buktikan? Gak bisa. Karena keyakinan itu tidak nampak. Ya kan? Maka kita perhatikan, semua rukun iman itu kebanyakan hampir semuanya adalah perkara gaib. Bahkan untuk kita saat ini adalah perkara gaib semua. Iman kepada Allah gaib. Tidak ada satu makhluk pun dari kita yang melihat Allah. Kemudian iman pada malaikat, tidak ada yang bisa melihat malaikat kecuali memang Allah yang telah Allah berikan kemampuan bagi dirinya. Nabi SAW dan lain sebagainya yang bisa melihat malaikat, sedangkan kita tidak bisa. Maka malaikat jadi perkara gaib. Kalau kita tanya realitasnya, malaikat tidak bisa. Ya. Para rasul, kitab-kitab Allah yang asli yang diturunkan oleh Allah tidak bisa. Begitu juga perkara yang setelahnya, takdir, yang bahkan makhluk malaikat pun tidak akan tahu apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir apa yang akan menimpa seseorang dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hari kiamat kelak. Ya, yang luar biasa kabar tersebut disampaikan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka bagi kaum muslimin adalah mengimaninya. Makanya jadi rukun iman. Tidak bisa seseorang hanya Islam saja. Saya tidak mau rukun iman, saya hanya mau rukun Islam. Karena rukun Islam nampak. Tapi kalau rukun iman adalah perkara-perkara yang gaib. Ya. Nah, mereka ahli falasifah, orang-orang ahli falsafat ini, mereka apa? Yungkiruna alam malaikat. Mereka mengingkari yang namanya alam malaikat. Kenapa? Li'anna uqulahum lam tahtadu bihadzal alam. Karena akal mereka enggak bisa memahami alamnya malaikat. Wa sababu inkarihim annahum aqma'u uqulahum fi babil ghaib. Sebabnya adalah karena mereka melibatkan akal mereka dalam perkara gaib. Ya. Jadi ketika disebutkan malaikat, akal mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami malaikat. Enggak mampu. Disebutkan Jibril memiliki berapa ratus sayap, kepikiran Pak, pusing ya. 1-2 aja penuh ini punggung ya. Ini gimana misalkan ya? Karena akal mereka berusaha melibatkan akal mereka dalam memahami perkara gaib. Wa katsirun min at-tawaif aidan. Begitu juga betapa banyak kelompok-kelompok yang mengingkari wujudul jin wa alam syayatin, yang mereka mengingkari dari adanya jin dan alam syaitan. Ya. Jin itu punya dimensi yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan mereka itu makhluk yang ada. Jin itu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi manusia agar mereka tidak melihat jin, walaupun jin mampu melihat manusia. Sekarang ada yang bisa membuktikan. Walaupun ada datang anak indigo ya, yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, ada tuyul, ada ini dan lain sebagainya. Tapi kalau suruh buktikan secara real yang bisa kita rasakan secara indrawi, nggak bisa. Oleh karena itu adalah perkara ghaib. Li'annaha la tastati'u lahum an tadriku haqiqah hadzal alam. Karena akal mereka itu tidak mampu, tidak bisa untuk mencapai daripada hakikat alam tersebut. Falasifah yaqulun, maka orang-orang ahli filsafat tersebut mereka mengatakan apa? Innahu la haqiqah li alam lil malaikah. Innahu la haqiqatu li alam lil malaikah. Bahwasanya tidak ada hakikat malaikat itu, tidak ada. Inna ma hiya ibarah an aqwal khair fil insan. Jadi mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu hanyalah energi baik, ya, kebaikan pada diri seseorang itu disebut malaikat. Makanya kalau disebut ada orang baik disebutnya seperti malaikat, gitu ya. Itu yang dipahami orang-orang falasifah.
Mereka mikirkan bagaimana malaikat dan sebagainya, tidak bisa. Akhirnya mereka menjadikan yang dimasukkan ke akal mereka adalah orang baik atau kemauan baik pada diri seseorang itu adalah malaikat. Padahal tidak seperti itu. Wala haqiqah li alam jin, begitu juga jin dan syaitan. Kebalikannya, kalau seseorang berbuat buruk, jiwanya buruk atau akalnya, sifatnya, kemauannya buruk, maka disebut setan, jin dan setan. Walaupun tidak salah juga. Cuman bukan itu yang diinginkan. Kita harus meyakini bahwasanya jin itu ada. Wadzalika li'annahum akmaru uqulahum fi babil ghaib. Itu karena mereka melibatkan akal mereka dalam perkara ghaib. Saya dulu pernah punya dosen di S2 di Madinah, itu ada dosen manajemen. Salah satu dia tuh lulusan barat. Dan cara berpikirnya pun sama seperti mereka. Dia mengatakan, karena dia nggak bisa nolak nas, dia bilang saya mengimani bahwasanya jin itu ada. Tapi yang dia tidak bisa mengimani adalah bagaimana jin itu bisa memberikan mudarat terhadap manusia. Jadi dia tidak menerima adanya kesurupan, gitu ya, atau disihir, itu tidak ada. Bagi dia tidak ada. Kata dia orang kesurupan itu bawa aja ke psikiater, sembuh itu katanya. Atau orang kena sihir bawa ke dokter. Karena dia tidak mengimani. Udah kata dia, jin punya alamnya sendiri, manusia punya alamnya sendiri. Padahal kita dijelaskan tentang bagaimana jin itu ada di sekitar manusia dan dia bisa memberikan pengaruh terhadap manusia. Di dalam surat jin pun telah dijelaskan bagaimana sebagian manusia itu berlindung kepada para jin. Para jin mampu mendengar bacaan ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu sebagian dari jin ada yang muslim, ada yang kafir. Bagaimana bisa mempengaruhi badan manusia dan sebagainya bisa. Ya. Nah, ini dosen tidak memahami itu. Walaupun sudah kita kasih tahu. Kami waktu itu sampaikan, maaf ya, Syekh. Walaupun Syekh di sana itu bukan orang ahli ilmu agama saja ya. Kita manggil Syekh itu untuk seluruh orang Arab dengan Syekh. Ya. Kita kasih tahu dulu di pondok pernah kita lihat, dan itu syahidnya banyak, bukan 1-2 gitu ya. Kita lihat bola api itu terbang. Bola api terbang. Bagaimana penjelasannya? Secara akal, nggak terima nih. Oh itu paling ilusi gitu. Saya tanya, itu yang menyaksikan itu lebih dari 10 orang. Gimana penjelasannya? Susah. Nggak akan bisa menerima akalnya. Karena dia sudah didoktrin di baratnya adalah menggunakan akal. Apapun itu usahakan bisa masuk akal. Susah. Seperti itu. Maka hal-hal inilah ya yang mempengaruhi betapa banyaknya orang yang tidak menerima hal-hal gaib. Maka mereka menyelewengkan bagaimana agar hal gaib yang disampaikan di dalam nas Al-Quran atau hadis itu bisa masuk ke dalam akal mereka. Wa kadzalika adzabul qabri, begitu juga tentang azab kubur. Angkaru katsir min tawaif, telah diingkari oleh banyaknya kelompok-kelompok. Mereka mengatakan apa? Inna naftahu qabr kafir la'naru adzaban. Kami bongkar kuburan orang kafir, enggak ada azab. Bagi mereka seperti itu. Atau kita bongkar kuburan orang mukmin, tidak ada nikmat. Padahal dijelaskan bagaimana kuburan itu bisa menjadi salah satu taman daripada taman-taman surga atau menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Ada yang Allah sempitkan kuburannya, ada yang Allah luaskan kuburannya. Tapi ketika digali sama aja Pak. Orang kafir misalkan dikubur 2 meter 2 meter sama, nggak ada yang berubah gitu, kecuali ambruk ya, sama. Nah, kita katakan bahwasanya alam barzakh itu juga termasuk hal ghaib. Di dalam pembahasan ada khusus pembahasan tentang alam barzakh itu. Terkadang badan dan jiwa itu bisa merasakan hal yang sama. Terkadang bisa berbeda. Terkadang satu merasakan, satu tidak. Hal yang salah satu mudahnya adalah ketika seperti ketika seseorang manusia dia dibius
atau mabuk, ya, atau putus uratnya, sehingga ketika badannya dibelek atau dikasih pisau, disayat, apakah sakit? Enggak. Jiwanya ada, ruhnya ada. Jika di dunia saja mampu seperti itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih mampu? Jiwanya itu dibakar di alam barzakh, badannya tetap ada, walaupun dia baru dikuburkan itu ada, jasadnya ada. Seperti itu. Bahwasanya setiap jiwa itu akan masuk ke alam barzakh menunggu sampai hari kiamat. Mereka akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Mungkin sebagian mereka memikirkan, ya sudah, bakar saja, hancurkan saja badannya supaya tidak diazab kan? Daripada diazab, mending hancurkan. Ada yang dipotong, dikasih makan burung, ada yang dibakar hancur habis jadi abu, ditaruh di sungai dan lain sebagainya. Apakah mereka selamat? Tidak. Ruh mereka, jiwa mereka, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan adab atau nikmat. Seperti itu. Maka perkara tersebut yang kita obrolkan alam barzakh itu adalah perkara gaib. Mereka tidak akan mampu memahaminya secara akal. Fanaqul lahum ala yakfika khabarullah. Maka kita katakan kepada mereka, tidak cukupkah dengan apa yang dikabarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tahmu aqlaka fi babil ghaibat. Maka jangan kamu ikutkan, kamu libatkan akalmu dalam perkara-perkara ghaib. Wal asma was sifat angkaru katsir minha bisabab annahum taqawwalu bi uqulihim adh-dha'ifah 'ajiza fi babil ghaib. Oleh karena itu, di antara banyaknya kaum muslimin yang mengingkari ya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu kenapa? Sebabnya karena mereka memasukkan ya akal mereka itu yang lemah itu ke dalam bab ghaib. Famathalan, sebagai contoh, karena kita tahu asma wa sifat itu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala kan? Asma Allah wa sifat Allah. Allahnya sudah ghaib, maka nama-nama dan sifatnya itu pasti ghaib. Famathalan, maka sebagai permisalan sifat istiwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam banyak ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Mastawa 'alal arsy, dan banyak ayatnya yang menyebutkan hal demikian. Maka banyaknya kelompok yang mengingkari hal tersebut, yaitu kelompok-kelompok bid'ah yang mengingkarinya. Itu kenapa? Karena mereka memasukkan nama-nama Allah dan sifat-sifat mereka itu ke dalam akal mereka. Mereka menggunakan akal mereka untuk memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa banyak kaum muslimin yang mengingkari nama-nama Allah ya, atau mengingkari sifat-sifat Allah karena disebabkan hal tersebut. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan hal tersebut sesuai dengan nas, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa sababul inkari annahu aqmahu uqulahu fi tawaqqul fi kaifiyah istiwa 'alal 'arsy. Yaitu sebab mereka mengingkarinya adalah karena mereka melibatkan akal mereka dalam memahami bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Idza stawa Allahu 'alal arsy falizamu minhu ayyakuna muhtajan ilal arsy. Ya, mereka mengatakan bahwasanya kalau Allah beristiwa, istiwa ini kalau dalam bahasa Indonesia itu belum ada padanannya ya. Bersemayam itu belum sempurna. Ya, dalam bahasa Arab itu kan ala wartafa, ya, tinggi dan di atas dan meninggi, ya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia bersemayam itu belum memenuhi ya, padanan daripada kata istiwa di dalam bahasa Arab, ya. Kalau kita mengatakan loh bersemayam itu enggak cocok buat Allah, iya. Kata bersemayam itu memang belum sampai padanannya sama istiwa dalam bahasa Arabnya, ya. Tapi kaidah kita memahami istiwa itu sama dengan cara memahami memahami bersemayam. Al-arsy falyazimu minhu ayakuna muhtajan ila. Maka ketika orang dikatakan Allah beristiwa di atas arsy, mereka akan mengatakan apa? Oh, berarti Allah butuh dengan arsy. Kalau Allah
Allah beristiwa di atas ars, berarti Allah butuh dengan ars. Mereka mengatakan seperti itu. Ya. Wa yalzam minhu annana law abna ars 'anil rabbi la kharaqa ma dzakaru dzalik fi kutubihim. Ya, bahwasanya ya tidak bisa dipisahkan antara ars dan Rabb-nya. Kata mereka seperti itu. Maka istiwa itu la haqiqah lahu, kata mereka bahwasanya istiwa itu tidak, hakikatnya tidak sesuai dengan sebutannya istiwa. Wa innamal maqsud bihil istila, yang diinginkan walaupun disebutkan di dalam Al-Qur'an istiwa, tapi yang dimaksudkan bukan istiwa. Kira-kira kenapa? Karena mereka memikirkan hal tersebut. Bagaimana Allah beristiwa? Akal mereka tidak mampu, maka mereka melencengkan gitu ya, merubahnya maknanya. Oh, bukan istiwa, maksudnya adalah istilah menguasai. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai ars. Padahal jelas maknanya bukan istiwa. Istilah itu tidak ada dalam kamus istiwa. Jadi istiwa itu tidak ada makna di bawahnya, itu adalah istilah. Walladzi ja'alahum yunkiruna wa yuhrifuna al-sifat, yang menjadikan mereka mengingkari terus menyelewengkan sifat itu, sifat-sifat, dan menolaknya. Annahum talabu kaifiyatuha biuqulihim, karena mereka mencari bagaimananya dengan apa? Dengan akal mereka. Ketika dikatakan istiwa, Allah beristiwa di atas arsy, mereka akan menggunakan akal mereka. Bagaimana Allah akan beristiwa di atas arsy? Oh, kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh dengan arsy. Berarti arsy-nya lebih besar dari Allah, lebih agung daripada Allah. Itu bagaimana cara mereka berpikir. Padahal dalam memahami itu sudah dijelaskan salah satu hal yang selalu dibawa, dan mereka juga mengikuti perkataan siapa? Imam Malik. Mereka setuju dengan perkataan Imam Malik, tapi lucunya dalam beberapa hal mereka tidak menggunakan kaidah tersebut. Ya. Bahwasanya istiwa itu sudah dipahami maknanya. Orang Arab ya yang paham bahasa Arab, mereka paham makna istiwa itu sendiri, sudah paham. Ya kan? Maka mengimaninya wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa kaifiyatuha apa? Wajib. Tidak dikasih tahu oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah beristiwa. Nabi SAW pun tidak pernah menjelaskan bagaimana Allah beristiwa. Kemudian di akhir apa? Su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana Allah beristiwa adalah sesuatu yang baru, bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sekalipun. Para sahabat selama hidup Nabi SAW tidak pernah menanyakan ya bagaimana Allah itu beristiwa, tidak pernah. Maka jangan menanyakannya. Cukup kita apa? Mengimaninya saja, meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Wa kaifiyatuha amru ghaibi, karena bagaimana Allah beristiwa itu adalah perkara yang ghaib. Idzan la budda an nattafiq ala hadzal asl, bahwasanya kita wajib menyepakati ya bab ini, la majal li aqli fil ghaibiyat, tidak ada tempat bagi akal dalam perkara ghaib. La tas'al kaifa sifatullah, maka janganlah kamu menanyakan bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana tingginya Allah, bagaimana azab kubur, bagaimana surga, bagaimana nikmatnya, bagaimana neraka, bagaimana azabnya, bagaimana tentang neraka jahim. Maka kalau ada yang menanyakan hal tersebut, cukup jawab seperti apa yang ditanyakan kepada Nabi ketika Jibril mengajari kaum muslimin, datang kepada Nabi bertanya tentang apa? Hari kiamat. Dan kita tahu hari kiamat adalah perkara gaib. Apa jawaban Nabi SAW? Mas'ulu anha mas'ulu anha bi'alamin as-sa'ir. Yang menanyakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Artinya baik yang ditanya maupun yang bertanya, baik yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ya. Fala nadri innama hiya ghaibiyat akhfallahu anna usulaha wa akhbarana bi asma'iha. Karena kita tidak tahu bagaimana hal-hal gaib tersebut, ya, yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari usulnya, dari dasarnya, wa akhbarana bi asma'iha, dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengabarkan kepada kita nama-namanya saja. Fa nathbitu ma athbata Allah, maka kita menetapkan bagi Allah itu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrif. Perhatikan, ini kaidah yang besar. Fa nathbitu ma athbata Allah, maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrif, dari menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, dari ya ghairi, selain, ya, artinya kita tidak melakukan apa? Tahrif, tidak melakukan menyelewengkan maknanya, wala ta'til, menolaknya, wa min ghairi taqyif, begitu juga kita tidak apa? Mengkaifa-kaifanya, bagaimananya, ya, tidak membagaimanakannya, ya. Bahasanya mungkin susah, bagaimana, ya. Jadi kalau Allah memberi tahu Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Allah, salah satunya Allah turun ke langit dunia dikabarkan oleh Nabi SAW di sepertiga malam. Tidak perlu kita menanyakan bagaimana Allah turun, itu tidak perlu. Wala tamthil, tidak juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nahjib uqulana an tawaghul fi ghaibiyat, maka kita hijab, memberi hijab apa? Kita tutupi, kita halangi akal kita ini dalam masuk dalam perkara-perkara ghaib. Jika ada perkara-perkara ghaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka cukup kita imani saja, tidak perlu akal kita masuk ke dalamnya. Faman amila bihadhil qaidah, maka barang siapa yang mengamalkan kaidah ini, maka dia akan menyelamatkan akidah di dalam dirinya, di dalam hatinya. Begitu juga dia telah menjadikan apa? Hizamu aman, seatbelt, sabuk aman, ya, sabuk pengamanan dari apa? Penyimpangan dan kesesatan. Walidzalik aghlab ahlul bidah. Oleh karena itu kebanyakan orang-orang ahlul bidah, mereka itu tersesat di dalam bab asma dan sifat karena sebab ini, yaitu sebab penggunaan akal, ya. Wa hiya annahum aradu bi qulihim al-ajiza ad-dha'ifa ayastanbitu ma khafiya wa ghaba anhum. Karena mereka menginginkan untuk menggunakan akal mereka yang lemah tersebut, yang kita tahu tadi kita sepakat bahwa akal itu terbatas kemampuannya, lemah. Mereka berusaha menggunakan akal mereka itu untuk apa? Mengambil sesuatu yang ghaib atau menampakkan sesuatu yang dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal fala madkhal li aqli fi babil ghaibiyat. Padahal tidak ada, ya, celah bagi akal itu dalam perkara ghaib. Nah, jamaah Allah, di akhir bab disebutkan fa in qulta hal hadhihi qaidah ala itlaqiha, apakah kaidah ini mutlak, bahwasanya tidak boleh sama sekali kita menaruh akal kita dalam perkara gaib, ya. Fa inna nara ahlul, karena kita dapatkan di beberapa buku-buku fikih, buku-buku akidah, ya, banyak penyebutan yang menggunakan dalil akal. Di sini inna wujudallahi dalla alaihi an-naqli wal aqli wal hissi wal fitrah. Kalau kita baca buku akidah saja tentang wujud Allah itu dalilnya ada nakli, ada akal, ada hissi indra, dan ada fitrah, secara fitrah. Fa adkhil al-aqli fi wujudillahi wa wujudil ghaib, fa kaifa taqul anta la madkhal li aqli fil ghaib. Katanya enggak boleh menggunakan akal. Tapi kenapa para ulama di dalam kitab-kitab mereka ada dalil akal, bahkan dalam perkara apa? Wujud, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kok sekarang ada ustaz di sunnah mengatakan tidak boleh menggunakan
menggunakan akal sama sekali dalam perkara gaib, padahal wujud Allah aja gaib. Dan di dalam kitab fikih disebutkan bahwasanya wujud Allah itu dalilnya adalah akal, salah satunya nakal ya, nakal itu adalah Al-Qur'an, sunnah ya, nas gitu ya. Kemudian akal. Wa kadzalika hum yaqul, begitu juga mereka bagaimana kita menetapkan hari kiamat, menetapkan hari bangkit ya, di hari kiamat yang mana itu telah ditetapkan baik dari nakal wal aql. Fal aqlu yastati itsbatul ba'ts, di mana akal itu mampu untuk menerima penetapan hari kebangkitan. Fa kaifa ulama min ahli sunnah wal jamaah yudkhiluna al aqla, bagaimana para ulama itu, ulama ahli sunnah wal jamaah memasukkan akal dalam perkara-perkara gaib, sedangkan engkau mengatakan akal itu tidak boleh dalam perkara gaib. Ini ada pertentangan ya. Mohon perhatikan. Jadi nanti tidak setengah-setengah. Bisa jadi kan, mau habis dengan kajian nggak boleh pakai akal sama sekali. Jadi di kitab-kitab akidah fikih itu dalilnya banyak pakai akal, ya kan? Maka kita jawab, perhatikan jawabannya. Hunaka qaidah muhimmah. Maka kita perhatikan kaidah anal aql fi babil ghaib. Maka akal kalau kita masukkan ke dalam perkara gaib, dia menjadi ghaib tabi'i la istiqlali. Bahwasanya akal ini hanyalah sifatnya mengikuti, bukan membuat sesuatu yang baru atau terpisah dari sesuatu. Maksudnya apa? Ketika kita menetapkan sesuatu dengan akal kita dalam perkara gaib, maka itu bukanlah menetapkan dari awalnya. Artinya ketika ada suatu perkara gaib, yang menjadi dalil pertamanya adalah akal, bukan seperti itu. Bimana an najaluh dalilan istiqlaliyan lam yasbutu bi itsbatin nas. Maka tidak boleh kita menjadikan dalil akal itu ya didahulukan daripada nas. Wa amma ayyakuna istidlal bi aqli amran tabi'iyan fi ma athbatahu nas. Maka sesungguhnya pendalilan atau kita jadikan dalil akal itu setelah apa yang ditetapkan oleh nas. Jadi ada perkara gaib sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tetap ditetapkan di dalam nas, baru akal kita mengikutinya. Seperti itu. Fahada min babi takdir istidlal. Kenapa harus ada bab ini? Kenapa harus ada kayak gini? Akal itu dipakai, ada nas pada mengikuti nas. Ini hanya dalam bab istilahnya takdir istidlal, untuk memperbanyak pendalilan. Ya, mungkin sebagian manusia ada yang kalau disebutkan nas saja tidak mau menerima. Oleh karena itu para ulama itu berusaha setelah nas mereka memasukkan akal, seperti itu. Ya. Setelah nas memasukkan akal. Kalau kita lihat di video-video orang-orang barat yang mereka berusaha memahamkan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ayat Al-Qur'an, ya mereka enggak menerima karena mereka sudah dari awal tidak mengimani tentang Al-Qur'an. Maka untuk memperkuat dari nas itu adalah dengan penggunaan akal. Paham ya? Jadi bukan dalilnya langsung akal saja, bukan. Tapi diawali oleh nas. Kemudian akal itu mengikutinya. Wala yunkiru ahlus sunnah wal jamaah abadan, karena ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mengingkari akal selamanya. Wal asl itsbat wujudallahi naqlan, karena pada asalnya menetapkan wujud Allah itu adalah nas, nakal, ya, apa yang dinukilkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian akal itu punya wilayah di situ, ya. Wal aqlu lahu madkhal fi dzalik. Kemudian akal itu masuk ke dalam bab tersebut setelah ada nas, ya. Begitu juga dalam masalah adab kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian sifat ilmu Allah, ya. Itu semua diawali oleh nakal, ya, dari nas. Idan madkhal aqli inda ahli sunnah wal jamaah laisa madkhalan ibtidaiyan istiqlaliyan. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah menetapkan akal itu bukan sebagai permulaan atau ketika kita menyebutkan dalil, akal itu bukan sebagai dalil pertama, akan tapi
Akal itu hanyalah mengikuti, atau yang kedua, dalil yang datang setelah Al-Quran dan Sunnah. Fa ahlus sunnah idza sami'athum fi masail ghaibiyah yaqulun daliluha al-aqlu fa'lam annahum yuriduna bil aql tabi'i la aqlu istiqlali ibtidai. Jika disebutkan dalam permasalahan-permasalahan yang tadi kita sebutkan dalam kitab akidah, permasalahan fikih, kemudian disebutkan dalil aqlu, ya, dalil akal, secara akal, maka yang dimaksudkan itu bukan dalil secara diawali dengan akal, ya hanya akal saja. Artinya kenapa harus ini langsung dikedepankan akal? Tidak. Yang mereka kedepankan taman akal, baru kemudian untuk memperbanyak dalil mereka menambahkan akal, ya. Tapi jika itu pun masih diterima oleh akal, mampu dicerna oleh akal, tapi ketika sudah tidak mampu, bagi kita cukup nu'min, mengimaninya saja. Yang disebutkan salah satunya kalau nggak salah dari Ali bin Abi Thalib, satu perkataan yang menjadi kaidah. Jika agama ini hanya menggunakan akal, ya, istilahnya jika agama ini menggunakan akal, tentu yang dibasuh ketika masalah mas'ul khufain, ya, ketika membasuh sepatu, gitu ya, itu yang dibasuh bagaimana? Bawah kalau pakai akal, karena yang kotor kan bawah. Dalam syariatnya kan boleh ya, ketika kita wudu, kaki itu tidak dilepas dari sepatunya, terus kita membasuh sepatunya. Tapi nas itu menyuruh kita membasuh bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, jika memang syariat itu menggunakan akal, tentu yang dibasuh adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Membuktikan bahwasanya syariat kita ini, Islam, itu selalu mengedepankan nakal, mengedepankan nas Al-Quran dan Sunnah. Dimanapun kita berada, ketika kita mendengarkan satu perkara gaib, maka kita tanyakan dulu dalilnya. Ada nggak dalil yang menyatakan hal tersebut? Nggak ada. Terus gimana? Oh, ini menurut saya, pandangan saya. Artinya dia menggunakan akalnya. Kita tidak menerimanya. Atau ada dalil yang menunjukkan hal gaib, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, menyebutkan satu perkara gaib, tapi akal kita tidak mampu menerimanya. Gimana caranya? Gimana bisa? Dan lain sebagainya. Maka cukup bagi kita mengimaninya saja. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut, kita tetapkan. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Jawaban yang paling selamat. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, gambaran contohnya surga. Nabi SAW menggambarkan apa? Surga itu, ya, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak dirasakan oleh seseorang satupun, dan tidak terpikirkan oleh akal. Orang makan nggak pernah kenyang, gimana caranya? Di surga 2 lubang itu, ya, itu tuh ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kalau kita makan banyak kenyang, di surga tidak pernah. Mau sebanyak apapun kita makan tidak akan kenyang. Tapi kita juga tidak pernah lapar. Yang ada hanyalah kita menikmatinya saja. Contoh-contoh paling banyak. Neraka, Allah Subhanahu wa taala menyiksa seseorang, hangus, hancur badannya, Allah kembalikan dia dalam wujud yang sempurnanya kembali. Masuk neraka? Tidak masuk. Sisaan yang rendah, ketika hamba yang menggunakan alas atau dibakar dari kakinya yang mendidih kepalanya, sampai mendidih kepalanya, susah mikirin gimana caranya. Kalau kita suruh orang dibakar dari kakinya, tentu yang hancur duluan kaki, meleleh duluan, hancur, kebakar. Kepalanya ada jedanya, tapi ini enggak. Yang di bawah yang dibakar, yang atasnya sudah melepuh, ya, sudah mendidih. Tidak masuk akal kita. Perkara-perkara gaib yang lainnya pun sama. Apalagi ketika kita masuk dalam perkara asma Allah dan sifat-sifatnya, gak akan mampu kita. Ketika Allah menyebutkan Allah beristiwa, Allah tangan Allah, wajah Allah, mata Allah, kaki Allah dan sebagainya,
Manusia tidak boleh memikirkan bagaimana Allah seperti ini seperti itu. Maka jemaah Allah, kaidah ini menjadi pembuka bagi bab kita, pembahasan kita dalam masalah asma wa sifat, dan kita harus sepakat bahwasanya asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara gaib yang harus kita terima jika memang ada nas yang menyebutkan hal demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la